Tanemin dalam hati kita bahwasannya kita mencintai Al-Quran. Sehingga kama marra biha An-Nabi SAW mengatakan, rawahu Abu Umamah, itu qala sami'tu Rasul SAW, aku mendengar Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yaqul iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah safihan li ashabih. Bacalah oleh kalian apa? Al-Quran. Kenapa Nabi itu nyuruh kita baca Al-Quran? Karena nanti di yaumil qiyamah Quran itu datang untuk mensyafaatkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran, nanti nih setiap yang kita baca dari huruf min huruf, daripada huruf-hurufnya Al-Quran bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tempat yang kita duduk, kita baca Al-Quran, dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang sekarang kenapa nggak mau baca Al-Quran? Karena kagak mau dekat lagi sama Tuhan. Karena iman manusia ini yazid wa yazid. Iman manusia itu kadang lebih, kadang kurang. Kalau lagi lebih, Tuhannya ditinggalin. Coba ada ente punya duit 2 miliar, kira-kira ada di sini gak? Kira-kira mau ngaji ya 2 miliar? Ini biasa orang-orang gak punya duit ngaji. Jadi kalau gak punya duit ngaji, kalau punya duit banyak kagak ngaji. Ngaji, bener gak? Hah? Nih kayak siapa namanya Ais? Ya. Ais kalau punya duit banyak di mall deh. Jadi apa? Iman manusia naik turun. Kalau lagi Allah, kalau lagi seneng kagak inget Allah. Makanya Nabi wanti-wanti kita. Nabi selalu merhatikan kita. Bahkan Nabi itu udah mempersiapkan sebelum meninggalnya Nabi, banyak nasihat-nasihat Nabi yang dikeluarkan oleh Nabi untuk umat-umat di zaman akhir ini. Nabi mengatakan bahwasannya bacalah Al-Quran oleh kalian, karena nanti Al-Quran bakalan syafaatin ente. Quran bakalan datang kepada ente untuk syafaatin orang-orang yang baca Al-Quran. Karena kenapa? Karena Nabi tahu nanti umatnya bakal malas baca Al-Quran. Sekarang kalau waktu sholat ente bangun nih subuh, subuh bangun, Allahu Akbar azan. Kira-kira pertama melek yang dipegang apa? Quran apa? Apa? Quran apa? Pacar udah ngechat belum? Kesayangan aneh udah ngechat belum? Bener gak? Bahkan ada satu ulama mengatakan aneh ini bingung sama orang-orang yang mengatakan alham, pusing. Punya apa? Punya kepusingan dalam hidupnya, sedangkan Al-Quran ada di samping. Karena kenapa? Konteksnya kalau ada Al-Quran, tanda kita bisa berkomunikasi sama Allah. Kalau kita bisa berkomunikasi sama Tuhan kita, kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus bingung? Makanya Quran ini adalah salah satu penyebab orang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita sering baca Al-Quran. Kenapa kita nggak lancar-lancar baca Al-Quran? Karena kagak sering baca Al-Quran. Kalau orang dulu tuh ada namanya handphone Asia. Dulu handphonenya masih pakai keypad. Itu ngetik nggak pakai lihat. Kenapa? Karena seringnya dia melaksanakan itu. Nah, kita baca Al-Quran kenapa masih endet-endet? Masih baca Al-Quran masih salah-salah? Karena kita kagak sering baca Al-Quran. Al-Quran paling-paling dibaca Ramadan. Paling-paling dibaca Ramadan. Itu juga Ramadan hari pertama sampai kelima. Habis hari kelima udah ngabuburit. Lihat tawuran, lihat ngetrek, ditinggalin hangout, main sama teman-temannya. Quran tinggal, Quran pada berdebu. Di rumah Qurannya pada berdebu gak? Berarti Quran aneh ini bakal syafaatin ente. Handphone bakalan menjadi apa? Menghukumkan ente nanti di akhirat. Tapi kenapa ente lebih seneng sama yang bakal hukum ente di akhirat daripada yang syafaatin ente kata Quran? Quran juga mau dibuka, pengen dilihat Quran itu agar kita baca Al-Quran. Karena kita harus belajar daripada Al-Quran. Nah, kita disuruh, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang mana? Yang mengajarkan Al-Quran dan dia pun apaan? Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang ngaji Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kita masih termasuk orang baik. Apalagi ayat atau surat di dalam Al-Quran ini ada surat yang mengandung di dalam sholat. Tidak akan menjadi sah sholat kita kalau nggak baca surat itu. Tidak akan diterima sholat kita kalau nggak baca surat itu. Namanya surat apa? Surat apa? Kalau dalam sholat? Surat Al-Fatihah. Fatihah ada di mana? Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca Fatihah, Fatihah kita kagak benar, cara bacanya nggak benar, maka kita tidak diterima sholatnya. Karena yang paling pertama dihisab bagi orang-orang semuanya adalah apa? Adalah sholat. Kalau sholat kita mau benar, baca Qurannya harus benar. Itulah keterkaitan kita di dalam ilmu. Makanya harus belajar daripada Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang rugi adalah orang yang setiap harinya kurang baca 10 ayat. Orang gak pernah baca 10 ayat daripada Al-Quran sehari nih. Minimal bacanya 10. Orang yang gak pernah baca 10 ayat di dalam kesehariannya, wa huwa minal khasirin. Adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan kerugian di dunia. Karena kenapa? Di zaman Nabi belum ada apa? Majmu, belum dikumpulin. Quran itu masih apa? Masih pecah-pecah. Kita udah alhamdulillah Quran udah dikumpulin, dicetak sebagus-bagusnya, tapi masih malas baca Al-Quran. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Karena kita kagak paham. Kenapa kita malas baca Al-Quran? Karena kita kagak tahu. Coba kalau tahu, kita misalkan mau kemana nih, disuruh sama orang, nanti datang deh ke sono deh, tempatnya enak, kita nggak tahu, bodoh. Mau nggak tahu tempatnya kayak gimana, paling nggak enak. Tapi kalau kita udah tahu nih tempatnya enak, camping, campingnya di sono, tempatnya enak deh, dijalanin nggak? Pasti dijalanin, karena dia tahu. Begitupun baca Al-Quran. Kalau kita tahu makna Quran, kita tahu tata cara baca Al-Quran, bagaimana keenakan kita dalam membaca Al-Quran, itu maka dia nggak bakalan tinggalin Quran. Bahwasannya orang-orang yang hatinya bersih, alam yashba' ala qira'atil Quran, dia nggak bakalan apa? Nggak bakalan kenyang untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu di dalam Ramadannya dia hatam 60 kali hataman. Kita berapa kali hatam? Sehari sejus ada. Ramadan sehari sejus ada gak? Semuka aja kadang-kadang kagak baca. Bagaimana kita mau mengikuti katanya apa? Bahwasanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Maka kita harus ikutin daripada apa yang diikuti oleh ulama. Ulama nyuruh nganjurin kita untuk baca Al-Quran, kita nggak baca Quran. Kita salah ya begitu. Karena kenapa? Kita kagak bisa baca Al-Quran karena nggak belajar Al-Quran. Karena dari sekarang kita belajar tajwid. Kita belajar apa? Belajar tajwid. Man lam yujawwidul Quran athimun. Orang yang membaca Al-Quran tidak ditajwidkan maka dia berdosa. Kenapa orang banyak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam bacaannya dia salah, dalam sholatnya dia nggak benar. Siksa itu ada di dunia, ada di akhirat. Bagi orang-orang yang mukmin, siksanya apa? Kalau di dunia, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Ama ibadah malas. Itu siksa buat orang mukmin di dunia. Kita ngerasa gak? Kalau kita ada azan zuhur, azan maghrib, bukan langsung, tapi ada kepengenan ngerjain sholat, ada yang gitu. Azan di zuhur, Allahu Akbar, biasa aja, ada yang gitu. Ada yang begitu. Ada orang kalau udah azan zuhur biasa aja, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, bodo amat. Ntar kalau udah susah baru nyari siapa? Tuhan. Makanya suruh belajar Al-Quran biar kita kenal siapa Tuhan kita. Biar kita kenal betapa istimewanya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Quran ini diturunkan kepada Nabi sebagai apa? Kesempurnaan daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah ada berapa? Ada 104 kitabnya. Ada berapa? 100. Kepada Nabi Allah Thith 50 kitab. Kepada Nabi Allah siapa lagi? Nabi Allah Idris 30 kitab. Kepada Nabi Allah Ibrahim 10 kitab. Pada Nabi Allah Ibrahim berapa? 10 kitab. Tuh ada berapa kitab tuh deh? 90. 10 lagi Ustaz agak lupa. Ntar Ustaz baca. 4-nya kepada siapa? Yang ma'ruf, yang terkenal. Zabur, Injil, terus Taurat sama Al-Quran. Dan semua daripada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dilengkapi dengan Al-Quran. Jadi Nabi itu semuanya Muslim. Nabi itu semuanya Kalau Nabi itu nggak Muslim, berarti Nabi nggak apaan, Allah nggak konsisten. Berarti Allah ada agamanya banyak. Jadi itu semua agama dilengkapi dengan agama Makanya ketika di dalam Taurat nanti bakal datang satu nabi yang membawa begini. Nah, datang Nabi Allah Isa. Di dalam Injil akan datang satu nabi yang melengkapi ini. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah kesempurnaan. Nah, Quran ini adalah satu dalil bahwasannya Nabi itu Nabi yang paling sempurna. Karena apa? Quran ini menyempurnakan daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib kita belajar daripada Al-Quran, biar kita mengerti. Bahkan dikatakan bahwasannya di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibn Mas'ud mengatakan, qala sami'tu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaqulu man qara'a harfan minal kitabillah falahu hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, min kitabillah, dari apa? Dari kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka atas dia satu kebaikan. Al hasanatu bi asri amsalih, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan seperti kebaikan tersebut. Beruntung nggak kita baca Al-Quran satu huruf? Alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim 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 berapa huruf ya? Alif, lam, sama mim berapa? Nanti ya, iya. Percaya diri dong, pede. Kalau ngaji tuh pede. Kira nama cewek, muka kucel, nembak cewek berani, pede. Kira lagi ngaji Quran harus pede. Jawab dengan jawaban yang lantang. 3 huruf, berarti 3 huruf berapa kebaikan? 30 kebaikan. Kalau Fatihah ada berapa? 150. 100 berapa ya? 100 huruf. Berarti dikali 10 berapa ya? 1.500. Itu perkalian. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, makanya apa? Sebaik-baiknya manusia yang ngaji Al-Quran. Siapa orang yang mengaji Al-Quran, Allah matikan dalam mengaji Al-Quran, Allah kirim malaikat untuk ngajarin dia di dalam kuburnya sampai nanti yub'ats di apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari kuburnya pakai jubah-jubah ulama. Jubah-jubahnya siapa? Ulama. Karena kita tuh orang-orang Hadramut, kalau misalkan ngaji keteknya selalu ditaruh kitab walaupun udah tua. Kita kagak, taruh dikumpulin, dibawa orang. Besok pulang kasih lagi ngaji. Bawa sendiri-sendiri, taruh di keteknya. Itu kalau misalkan apa? Kita lagi keluar begitu, makanya orang-orang Hadramut walaupun tua, keteknya ada kitab. Biar kenapa? Ditanya, anda pernah tanya waktu itu apa? Kenapa ente bawa kitab, Syekh? Kenapa antum ini selalu bawa kitab? Biar ane mati dalam keadaan nuntut ilmu. Karena orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu, Allah kirim malaikat, nah kemudian apa? Suruh ngajarin dia sampai dia bangkitkan nanti di yaumil kiamat. Enak gak kita ngaji? Nah,
Kalau orang ngaji itu ada pahalanya kelihatan, maka semua bakal bunuh-bunuh. Kalau ngaji itu ada memberikan apa? Kelihatan aja pahalanya. Itu orang yang dari jauh merangkak untuk datang ke majelis ilmu. Pantas sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Allah ya'tiyad dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan berikan dunia, Allah akan berikan rezeki di dunia bagi yang Allah cinta maupun yang gak dicintai. Kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak puasa, ada rezekinya. Orang Cina sholat kagak, ngaji kagak, nyekutuin Allah, lebih kaya dia daripada kita. Kenapa? Allah udah janjiin Allah akan berikan dunia kepada orang yang Allah senang maupun yang kagak disenengin. Seandainya dunia ini berharga bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan satu tetes air tidak akan diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Dunia ini gak ada harganya di mata Allah. Bahkan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan buat ngisi dunia, bukan untuk meramaikan dunia, tapi liya'budun, buat ibadah. Berarti buat perkara apa? Akhir. Dan Allah la ya'tiyal ilma illa man yuhib. Allah tidak akan berikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kita masih bisa balik lagi ke majelis ilmu, kita bisa lagi mau ngaji lagi di majelis ilmu, tanda sedikit secuil ada kasih sayang Allah kepada kita. Ada tanda rasa sayang Allah kepada kita. Nanti kita pelajarin ilmu tajwidnya, ilmu Qur'annya, bagaimana baca yang benar, bagaimana panjang pendeknya. Apalagi sekarang udah enak, udah ada apa? Ada khatnya, udah ada titik-titiknya. Zaman dulu nggak ada titiknya, gimana? Begitu doang, tak begitu doang. Kita beruntung banyak ulama, banyak apa? Orang-orang soleh yang sudah menggampangkan kita, tapi begitu. Kalau orang udah digampangin, kadang-kadang apa? Ngegampangin. Makanya mudah-mudahan setiap Selasa kita baca apa? Tajwid dan Quran. Biar kita paham lagi bagaimana Al-Quran, bagaimana kita cara mendekati Tuhan kita melalui Al-Quran. Jadi 10 ayat di dalam satu hari. Allah nggak bakal beriin namanya dunia kita, ilmu kita. Allah nggak bakal kasih ilmu kepada kita kecuali kepada orang yang Allah sukai. Makanya kata Rasulullah, al-ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu itu didatengin. Ilmu itu didatengin, gak bakal datang sendiri. Ais di rumah rebaan, yang lain ngaji, kira-kira dapat ilmu gak? Fakri di rumah misalkan main PS, di sini apa? Pada ngaji, dapat ilmu ya? Dia tenang aja, gue nggak main PS, tiba-tiba ilham datang tuh. Yang diajarin Ustadz Mari langsung masuk kepala gue, ada gak? Ilmu itu didatengin, gak bakalan datang. Al ilmu la yuras bil aba wala bil ahma. Ilmu itu gak diwarisin dari bapak ataupun paman, tapi ilmu itu dicari dengan sendiri. Walaupun kita bukan orang yang benar, walaupun kita bukan anak orang yang benar, walaupun kita bukan anak-anak yang termasuk kalau dalam kategorinya apa? Orang yang kemungkinan gak pantas buat menyandang ilmu apa sebagai ustadz ataupun kiai. Tapi sebab ilmu pun Allah akan tinggikan derajat-derajat kita. Makanya apa? Wallahi kata Al-Imam Syafi'i mengatakan, wallahi hayatul apa? Fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah tidak akan bisa hidup. Pemuda-pemuda itu tidak akan bisa dikatakan pemuda yang hidup dengan sempurna kecuali dengan takwa kepada Allah dan apa? Bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Kita udah soleh, kita sholat bener, kita nggak punya ilmunya, diterima gak mau? Karena kita tanamin dari diri kita, tanamin dalam tubuh kita, dalam apa? Jiwa raga kita. Ya Allah, selagi hayat di kandung badan saya masih mengaji. Selagi hayat di kandung badan saya
pengen ngaji. Setiap kita nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada satu malaikat. Kalau di pengajian berapa kali kita sebut nama Rasulullah, itu disampaikan kepada Rasulullah, satu malaikat itu nyatet, nyampein ke Rasulullah di bawah tuh, ya Rasulullah, bahwasannya ada fulan bin fulan. Dia ini apa? Bersolawat kepadamu, bahwasannya aku sampaikan kepadamu, sampai ke Rasulullah. Siapa namanya? Fulan bin fulan. Orang tua kita ke bawah gak? Makanya salah satu orang yang bakti yang solawat. Kapan kita bisa solawat? Kalau kita duduk di majelis ilmu. Quran pun dibawa sama Rasulullah. Kita ngikutin siapa? Rasulullah. Banyak orang yang bilang aneh cinta sama baginda Nabi besar Muhammad, aneh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ngikutin jejak baginda Nabi besar Muhammad. Karena dikatakan bahwasanya dikatakan laisa mahabba bi kasratil musafaha walakin mahabba fil qulub. Cinta itu bukan yang banyak ngomong. Aku cinta kamu, I love you, bukan. Cinta itu bukan yang selalu apa, jalan bareng, naik motor berduaan, bukan. Cinta itu apa? Cinta itu tatkala nama orang yang kita cintai ada di hati. Itu namanya cinta. Iya. Aku sayang kamu, gak tahu cewek lagi jalan sama orang lain. Aku sayang kamu, gak tahu dia lagi apa? Jalan sama cewek lain. Namanya orang cinta tuh yang ada di hati kita. Jadi kalau kita lagi jauh, kita lagi ngapa-ngapain, kita lagi apa? Setidaknya di tempat yang dimana kita lagi jauh daripada Tuhan kita, ketika nama kita ada di hati kita ada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakal cari. Namanya ilmu Quran, namanya ilmu hadis, namanya ilmu namanya sholat yang benar bagaimana, pasti dicari. Kalau di hati kita ada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita malas? Kita tergantung teman kita, karena di hati kita belum nancep baginda Nabi besar. Lagi di sini beda. Yang di sini cek botol, ikut cek botol. Sini ikut judi, main judi. Sini tawuran, ikut tawuran. Kan? Kenapa? Di hati kita belum ada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ngaji, kita kenalin Quran, biar kita mengenal Quran, biar kita tahu Quran, biar kita menjadi daripada orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar. Orang ngaku umat gampang. Aneh umat Nabi gampang gak? Ada orang bilang misalkan Ais terkenal, jagoannya terkenal, ngaku aneh temannya Ais, gampang gak? Tapi diakuin Ais belum tentu. Kita gampang ngaku aneh nih umatnya baginda Nabi besar, diaku gak sama Nabi? Kenal gak Nabi sama kita? Bagaimana yang orang yang dikenal Nabi? Orang yang cinta Quran. Yang mana dikenal Nabi? Orang yang taat sama orang tuanya. Yang di mana yang kenal Nabi? Orang yang senang zikir. Semuanya mencakup ada di mana? Di majelis. Makanya pada malam hari ini insya Allah besok kita mulai dari tajwid, dari hukum-hukum idgham, ikhlas, ikhfa, ilhar, terus mim sukun, bagaimana ketemu huruf hijaiyah, nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian mana ikhfa, ada ikhfa agrab, ada ikhfa ab'ad. Itu banyak semua yang kudu kita pelajari. Jadi insya Allah minggu depan kita bakal mulai tajwidnya, kita mulai. Nanti buka dari halaman pertama, kita ngaji benar-benar. Yang penting istiqomah. Syarat orang pengen pintar itu istiqomah, bukan cerdas. Istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Ane punya guru Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau susah banget buat masuk ilmu nahwu. Tapi beliau istiqomah, pengen bisa sampai nangis. Bahkan buku kitab nahwunya itu sampai kapan? Kalau orang nangis, biasanya kalau buku kalau kena air apa? Ngembeng. Jadi gede. Jadi saking pengen bisanya dia nangis sampai ngembeng buku. Kemudian Allah kasih ilham, Allah kasih apa? Kasih hidayah, Allah kasih fadilah, akhirnya bisa dengan begitu aja. Nah itu baru namanya ilmu laduni.
laduni, ilmu yang Allah kasih tanpa kita duga dulu. Dengan syarat kita cari dulu, dengan syarat kita mujahadah dulu, dengan syarat kita istiqomah dulu. Baru ngaji besoknya mau apa? Ilmu laduni. Udah gampang nih, gue tidur aja kan hafal Quran, ada gak? Hah? Hafal Quran ngiler. Jadi gue gak penting apa? Ntar aja ngaji ya. Yang penting apa? Yang gue udah pernah ngaji sekali, ntar juga apa? Dapat ilham dari Allah. Belum tentu. Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri sehari 15 kitab digaji. Saking pengen ngapal Quran, ngaji 15 kitab kagak sempet ngapal Quran. Tapi pengen baca Al-Quran, lagi baca, kudu ngaji lagi baca, kudu ngaji. Udah baca Quran nih, ngapalin, ngaji lagi. Akhirnya Allah kasih ilham, ketika tidur Allah jadikan di dalam tidurnya hafal 15 juz. 2 kali tidur hatam Quran, hafalan. Itu sebab apa? Sebab mujahadah dulu, sebab istiqomah dulu, baru dia bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu. Nah, kita semua nih insyaallah mudah-mudahan aneh istiqomah, antum istiqomah. Jangan apa, saat ngaji habis isya ya saat datangnya jam 12, ngaji habis isya datangnya jam 10. Terus saya cuma ngingetin, kalau keperluannya sama orang tua duluin orang tua, tapi kalau keperluannya sama yang lain duluin, namanya ngaji. Duluin namanya ngaji. Ayo baca Quran, ayo dari sini, dari kanan.